Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Al-Fatini, NIM 18231068. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan LKPD IPA model PBL terintegrasi STEM untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan mampu mengatasi masalah siswa SMP kelas 8. Baiklah, agenda presentasi saya yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama kita masuki pendahuluan. Latar belakang masalah. Pendidikan abad 21 membutuhkan individu yang memiliki beberapa keterampilan berpikir, diantaranya keterampilan berpikir logis, analisis, kritis, dan kreatif. Keterampilan-keterampilan tersebut wajib dimiliki siswa untuk mempermudah dalam mengaitkan konsep dan materi, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan di dalam kelas bahkan secara luas di masyarakat. Penerapan sains, teknologi, teknik, dan matematika memerlukan model pembelajaran yang sesuai. Salah satu model pembelajaran yang sesuai untuk STEM adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang disarankan untuk diterapkan dalam kurikulum 2013. PBL atau problem based learning merupakan satu cara penyajian bahan pelajaran dengan menghadapkan siswa pada persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembelajaran sistem gerak pada manusia selama ini berjalan kurang maksimal. Yang kedua, belum tersedianya LKPD, model PBL berbasis STEM yang dapat membantu guru dalam pembelajaran sistem gerak pada manusia. Selanjutnya, yaitu ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar peneliti lebih terarah dan diharapkan masalah yang dikaji lebih mendalam, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada belum tersedianya LKPD model PBL terintegrasi STEM pada sistem gerak pada manusia untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMP kelas 8. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik LKPD yang dikembangkan dengan pendekatan STEM pada materi sistem gerak pada manusia dalam pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan LKPD yang dikembangkan dengan pendekatan STEM pada materi sistem gerak pada manusia dalam pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah menggunakan LKPD dengan pendekatan STEM pada materi sistem gerak pada manusia dalam pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama menjelaskan karakteristik LKPD yang dikembangkan dengan pendekatan STEM pada materi sistem gerak pada manusia dalam pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan LKPD yang dikembangkan dengan pendekatan STEM pada materi sistem gerak pada manusia dalam pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah menggunakan LKPD dengan pendekatan STEM pada materi sistem gerak pada manusia dalam pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam hal-hal berikut. Yang pertama, bagi guru, hasil penelitian pengembangan ini dapat menjadi alternatif media pembelajaran dalam menyampaikan materi sistem gerak pada manusia. Yang kedua, bagi peserta didik, LKPD dengan pendekatan STEM ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran sistem gerak pada manusia. Yang ketiga,
Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana baru dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam mengembangkan LKPD sistem gerak pada manusia berpendekatan STEM. Selanjutnya, spesifikasi produk yang diharapkan. Produk yang dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah terbentuknya bahan ajar berupa LKPD. Spesifikasi produk yang diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, produk berupa bahan ajar LKPD dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Yang kedua, LKPD ini ditujukan sebagai sumber belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada materi sistem gerak pada manusia. Yang ketiga, LKPD model PBL terintegrasi STEM mampu melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Baiklah, kita masuk kepada bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada kajian teori. Yang pertama kita membahas kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Kurikulum ini menggantikan kurikulum pendidikan yang diterapkan sejak 2006 lalu. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. Selanjutnya ada pembelajaran IPA. IPA pada hakikatnya adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematik, dan mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Namun, IPA bukan hanya merupakan kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, melainkan suatu proses penemuan dan pengembangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengetahuan harus melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah serta menuntut sikap ilmiah. Selanjutnya yaitu ada LKPD. LKPD merupakan lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Berisi petunjuk atau langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Fungsi dari LKPD ini yang pertama yaitu sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Dan yang keempat, untuk memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Bentuk LKPD. LKPD yang dikembangkan peneliti merupakan perpaduan dari LKPD sebagai petunjuk praktikum saat peserta didik melakukan percobaan. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep serta LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Selanjutnya, karakteristik LKPD. Yang pertama, menstimulasi siswa agar aktif. Yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, menyuguhkan pengetahuan yang holistis. Yang keempat, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa karakteristik LKPD atau lembar kerja peserta didik yang termasuk ke dalam bahan ajar adalah dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, menyajikan materi dan tampilan yang menarik, dan dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada siswa. Selanjutnya yaitu ada model PBL. Model PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Model PBL atau model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pemberian masalah kehidupan nyata yang menuntut peserta didik untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendidik berperan dalam mengajukan permasalahan nyata, memberikan dorongan, menyediakan bahan ajar,
dan fasilitas yang diperlukan peserta didik untuk memecahkan masalah, serta memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Ada beberapa karakteristik dari PBL. Yang pertama yaitu learning is student centered. Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitik beratkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme, di mana peserta didik didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, authentic problems from the organizing focus for learning. Permasalahan yang disajikan kepada peserta didik adalah masalah yang autentik sehingga peserta didik mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam dunia kerja. Yang ketiga, new information is acquired through self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja peserta didik belum mengetahui semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga peserta didik berusaha untuk mencari sendiri melalui sumber yang relevan. Yang keempat, ada learning occurs in small groups. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran, agar dapat membangun pengetahuan secara kolaboratif, model PBL dilaksanakan dalam kelompok kecil, dengan pembagian tugas dan penetapan tujuan yang jelas. Yang kelima, ada teacher as fasilitator. Dalam model PBL, pendidik atau guru berperan sebagai fasilitator, namun harus tetap memantau perkembangan aktivitas peserta didiknya dan mendorong mereka agar mencapai target yang akan dicapai. Jadi, tujuan pembelajaran berbasis masalah ini adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah serta menjadi peserta didik yang mandiri. Sedangkan guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada materi sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Di samping itu ada pula sendi yang merupakan tempat terhubungnya dua tulang atau lebih sehingga hubungan antar tulang-tulang dapat digerakkan. Yang pertama yaitu ada rangka atau tulang. Rangka merupakan susunan tulang yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi utama yakni sebagai alat gerak pasif, yang artinya tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Tulang juga berfungsi sebagai penopang tubuh, tempat menempelnya otot, melindungi organ dalam, dan tempat pembentukan sel darah baik darah merah maupun darah putih. Selanjutnya yaitu ada persendian. Persendian dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada sinartosis, sendi amfiartosis, dan sendi diartrosis. Dan selanjutnya ada otot. Selain tulang dan sendi, gerak pada manusia juga bertumpu pada otot. Otot merupakan sebuah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Gerak pada manusia terjadi karena proses kontraksi otot yang membutuhkan energi dan relaksasi otot. Yang kedua yaitu ada penelitian relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu yang berjudul implementasi model problem based learning dipadu LKPD berbasis STEM untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi pencemaran lingkungan. Oleh Zainatul Hasanah, Andi Ulfa Tenri, Safrida, Wiwit Artika, dan Mudatsir. Hasil penelitiannya yaitu implementasi model pembelajaran PBL dipadu dengan LKPD berbasis STEM dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik SMA pada materi pencemaran lingkungan. Di samping itu, terdapat perbedaan KBK peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi pencemaran lingkungan. Yang selanjutnya, yang ketiga, kerangka berpikir kritis. Kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah saat ini adalah kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyiapkan keterampilan peserta didik dalam menghadapi perkembangan abad 21, seperti keterampilan berpikir kritis,
Salah satu pendekatan yang mendukung keterampilan berpikir kritis ini adalah pendekatan STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Pendekatan STEM dapat didukung dengan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kerjasama tim, dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan pada situasi yang baru, yaitu dengan model Problem Based Learning atau PBL, atau pembelajaran berbasis masalah. Pelaksanaan pembelajaran STEM dapat didukung menggunakan media saat kegiatan pembelajaran, salah satunya menggunakan LKPD. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode research and development atau penelitian dan pengembangan. Metode research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu ada desain penelitian. Yang selanjutnya yang kedua yaitu ada desain penelitian. Model pengembangan yang bisa digunakan salah satunya adalah model pengembangan ADDIE. Model ADDIE menggunakan 5 tahap pengembangan, yaitu yang pertama analisis. Analisis yaitu melakukan analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi produk yang sesuai dengan sasaran, pemikiran tentang produk yang akan dikembangkan. Yang kedua ada desain. Tahap desain merupakan tahap perancangan konsep produk yang akan dikembangkan. Yang ketiga ada development. Development pengembangan adalah proses mewujudkan desain tadi menjadi kenyataan. Yang keempat ada implementation. Implementasi adalah uji coba produk sebagai langkah nyata untuk menerapkan produk yang sedang kita buat. Yang terakhir ada evaluation, yaitu proses untuk melihat apakah produk yang dibuat berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Selanjutnya yaitu ada subjek dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah SMP Negeri 1 Kecamatan Lubu Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dan subjek uji coba produk hasil penelitian adalah kelas 8 semester ganjil. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang dipakai untuk mendapatkan informasi kuantitatif yang berisi variabel berkarakter dan objektif. Yang terbagi atas 2, yaitu yang pertama instrumen validasi modul oleh ahli dan yang kedua instrumen kepraktisan modul oleh peserta didik. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik angket, dan teknik tes khusus. Yang pertama, teknik observasi dan wawancara. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara digunakan untuk mengetahui proses kegiatan pembelajaran IPA yang ada di sekolah dan mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Lubu Alung, penunjang proses pembelajaran IPA seperti keberadaan laboratorium IPA, kelengkapan alat praktikum, dan keberadaan panduan praktikum. Yang kedua, teknik angket instrumen angket diberikan kepada siswa dan guru IPA untuk mengetahui kebutuhan akan media pembelajaran berupa panduan praktikum. Instrumen angket uji ahli desain digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelayakan produk. Berdasarkan kesesuaian desain dan isi materi pada produk yang telah dikembangkan, instrumen angket respon pengguna digunakan untuk mengumpulkan data kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Data hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan angket digunakan untuk menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat kebutuhan produk yang akan dikembangkan. Instrumen uji ahli materi
Digunakan untuk mengevaluasi kelengkapan materi, kebenaran materi, sistematika materi, dan permasalahan awal yang berkaitan dengan materi yang dipraktikumkan. Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban sehingga penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus. Skor penilaian sama dengan jumlah skor pada instrumen dibagi jumlah nilai total skor tertinggi dikali 4. Hasil penelitian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah subjek sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk menentukan kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan produk yang dihasilkan. Hasil konversi ini diperoleh dengan melakukan analisis secara deskriptif terhadap skor penilaian yang diperoleh. Baiklah, sekian presentasi proposal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.